Shalom saudara dan saudari para jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian secara online gereja kita. Dan saya berharap dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga Anda berada dalam keadaan yang baik, yang sehat. Dan juga saya berharap juga Anda terus menjaga diri sepanjang PKP ini. Dan kemanapun Anda pergi, siap patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Jadi hari ini saya akan meneruskan siri perkongsian firman yang akan saya teruskan di dalam beberapa minggu sebelum ini dan selepas ini, yaitu kita akan melihat di dalam surat Filipi. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik yang telah menjaga kami, melindungi kami sepanjang PKP ini. Bahkan Tuhan daripada tahun yang lalu. Ya Bapa, kami menyerahkan diri kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan pelindungan-Mu tetap terus bersama dengan kami di dalam apapun yang kami buat, kemanapun kami pergi ya Bapa. Biarkan kami Tuhan tidak lalai, tidak cuai di dalam kami pergi kemana-mana. Tapi Tuhan biarlah kami menjadi warga yang bertanggung jawab dan juga dapat menjaga diri kami, bahkan menjaga juga keluarga kami yang tercinta. Ya Tuhan, pada pagi ini kami ingin belajar daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan hati dan mata kami, telinga kami terbuka, supaya Tuhan kami dapat melihat dan mengenal dan mengerti, dan juga Tuhan dapat mengaplikasikan firman-Mu yang bakal kami dengar. Terima kasih Bapa, berkati saya yang menyampaikan, berkati setiap yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jadi saudara, hari ini kita akan melihat di dalam kitab Filipi, yaitu pasal yang kedua, daripada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Jadi ini adalah kesinambungan daripada apa yang telah kita dengar pada minggu yang lalu. Kalau minggu lalu saya berkongsi daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Jadi minggu ini saya akan berkongsi daripada ayat 12 sampai 18. Jadi kita akan melihat seluruh kitab Filipi ini. Jadi mari kita lihat di dalam Filipi ini. Saya akan bacakan daripada ayat 12 hingga 18. Bunyinya begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlumba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya. Jadi hari ini saya mengambil tema yaitu tetap mengerjakan keselamatan. Jadi itu tema yang akan kita lihat daripada petikan ini, yaitu tetap mengerjakan keselamatan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tetap mengerjakan keselamatan? Seperti yang sudah saya kupas beberapa minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa surat ini adalah surat Paulus yang ditulis ketika Paulus berada di dalam tahanan. Dan pada waktu ini, waktu Paulus ditahan, dia ditahan karena Injil, dan bukan karena dia melakukan jenayah, tetapi karena dia memberitakan Kristus. Tetapi saudara, meskipun di dalam keadaan dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami namanya penahanan, ataupun dia dikekang ataupun dijaga oleh askar-askar Romawi pada waktu tersebut, dia menulis surat ini dengan begitu bersukacita. Sehingga daripada bab yang pertama
Sampai bab yang terakhir kita akan menemukan perkataan sukacita, sukacita, sukacita. Dan tidak juga terkecuali di dalam petikan yang telah kita bacakan tadi, di mana Paulus berkata dia bersukacita juga. Dan yang menariknya saudara, dalam dia menulis ini, ada beberapa perkara yang kita lihat daripada bab yang pertama, sampailah minggu lalu yang saya telah kongsikan, di mana di bab pertama dia mengatakan, Paulus mengatakan bahwa dia bersukacita, bahkan dia mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia merasa suatu keyakinan yang teramat dalam tentang Injil Yesus Kristus. Dia sanggup pergi, dia sanggup menderita demi nama Kristus. Bahkan sekalipun kalau dia mati dalam nama Tuhan, dia tahu itu adalah suatu keuntungan bagi dirinya. Tetapi saudara, dia juga mengatakan saya mau tinggal. Karena apa? Karena dia ingin memberi buah, katanya di dalam pasal yang pertama. Dan seterusnya bila masuk di penghujung bab pertama itu, dia terus menasihatkan jemaat Filipi supaya berjuang. Kalau masih ingat lagi, beberapa minggu yang lalu saya berkongsi tentang perjuangan iman, ya. Dan selepas itu saya berkongsi di minggu yang lalu, yaitu tentang jalan kerendahan hati, di mana Paulus menjadikan Yesus sebagai model, sebagai penunjuk kepada iman kita. Dan dialah puncak daripada apa yang kita percaya. Dan kita melihat Yesus taat sampai mati, merendahkan diri, turun dari surga, meninggalkan kemuliaannya, dan menjadi manusia taat sampai mati. Dan dia menggalakkan jemaat-jemaat di Filipi supaya tetap bersatu dengan melihat kepada Kristus, dengan tidak mementingkan diri sendiri, dengan bersikap rendah hati, saudara. Dan akhirnya hampir di pertengahan bab yang akan kita lihat ini, yaitu di pasal yang kedua ini, di mana Paulus sekali lagi dia mendorong jemaat di Filipi supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka. Dan kalau kita melihat daripada pasal ini, kita mengerti bahwa Paulus sepertinya ada suatu kekhawatiran. Dia ingin membuat supaya jemaat-jemaat di Filipi tetap bertekun di dalam Tuhan. Dia tidak mau mereka lalai, dia tidak mau mereka mereka selama ini sudah percaya kepada Yesus, sudah bertekun dalam Tuhan. Mereka juga jemaat yang menderita, tetapi mereka tetap terus berkembang. Tapi apa yang Paulus inginkan adalah mereka tetap setia, tetap taat. Walaupun Paulus ada atau tidak ada, mereka tetap melakukan ibadah mereka. Mereka tetap melayani Tuhan. Saat itulah yang sangat genting bagi mereka. Jadi saudara dan saudari, kita melihat daripada ayat yang ke-12. Kita mau melihat satu persatu daripada ayat per ayat supaya kita dapat mengerti pokok pikiran Paulus di dalam petikan ini. Kita lihat di ayat yang ke-12 dikatakan, "Hai saudaraku kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir," kata Paulus. Jadi saudara, nasihat Paulus yang pertama, dia memberikan pujian. Dia mengatakan kepada jemaat di Filipi, mengatakan kamu senantiasa taat. Apa maksud senantiasa taat? Maksudnya dulu mereka taat, sekarang pun mereka taat. Dan Paulus memuji itu. Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat. Wow, haleluya. Dapatkah gereja kita berkata demikian? Dapatkah kita secara pribadi mengatakan demikian? Kita taat pada Tuhan. So itu Paulus berani mengatakan di pasal yang pertama ayat yang ke-6 mengatakan bahwa dia percaya bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik di dalam mereka juga akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi saudara dan saudari, bahwa kalau Tuhan memanggil orang percaya, Tuhan mau orang percaya itu sampai akhirnya tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Ya, bukan setengah jalan, saudaraku. Jadi tidak ada istilah orang Kristen yang percaya Tuhan tetapi setengah jalan. Ya.
Kalau ada orang yang demikian, sebenarnya dia mungkin belum mengalami anugerah, belum mengalami keselamatan itu secara pribadi. Tetapi orang yang benar-benar dilahir barukan oleh Tuhan, dia akan daripada awal sampai akhir setia kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, apabila Paulus mengatakan kamu senantiasa taat, itu suatu dorongan yang sangat besar nilainya kepada orang-orang Filipi. Dan Paulus juga sebelum kalau kita melihat minggu yang lalu, saya telah membahaskan di mana Paulus menunjuk kepada Yesus juga taat sampai mati. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 contohnya, di mana Paulus mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi kita melihat di sini Paulus merujuk kepada Yesus. Dia mengatakan dia taat sampai mati. Ini cara Paulus untuk mendorong jemaat supaya mengikuti teladan Yesus. Dan bila dikatakan taat sampai mati, ini berbicara soal waktu, saudara, jangka waktu, di mana daripada awal sampailah akhir, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, itu adalah taat sampai mati. Dan bila dikatakan bahkan mati di kayu salib, itu menunjukkan keadaan bagaimana Yesus mati. Saudara, Yesus mati dalam keadaan yang paling kejam, yang paling jahat yang pernah dilakukan manusia terhadapnya. Dan saudara, Tuhan juga mau jemaat-jemaat Tuhan supaya setia sampai mati. Bukan saja berbicara soal waktu sampai pada titik akhir, tetapi juga saudara, di dalam keadaan apapun, seteruk apapun, Tuhan mau kita taat dan setia. Ya saudara, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menjadi tema besar untuk perkongsian sehari ini, yaitu tetap kerjakan keselamatan. Tetap kerjakan keselamatan. Ini kita lihat di dalam ayat yang ke-12 itu tadi, di mana katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus di sini mengatakan kerjakan keselamatanmu. Apa yang dimaksudkan Paulus? Ayat ini tidak berkata bekerjalah untuk mendapatkan keselamatan. Tidak sama sekali saudara. Tetapi Paulus mengatakan kerjakan keselamatan. Maksudnya keselamatan itu sudah diterima, sudah ada. Tapi sekarang kerjakan, hidupi dia, gunakannya untuk memuliakan Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Saudara, pada saat kita bertobat, pada saat waktu pertama kali kita beriman kepada Tuhan, pada waktu itu kita diselamatkan. Dan perjalanan itu terus, kita harus percaya terus, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pengudusan, sampailah kita sampai kepada kemuliaan. Itu adalah keselamatan. Jadi keselamatan sebenarnya ada 3 fasa, yaitu pada waktu saat kita percaya. Yang sekarang adalah waktu kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi yang akhirnya adalah, yang kita tunggu adalah fasa kemuliaan, apabila Tuhan telah mengambil kita, ataupun Tuhan datang kembali dan membangkitkan kita. Dan pada waktu itulah lengkap semuanya. Tetapi perjalanan yang sekarang, Tuhan mau supaya kita tetap mengerjakan keselamatan. Itu berarti adalah di dalam bahasa Alkitab, sebenarnya ini merujuk kepada mereka bekerja sampai kesudahan. Maksudnya dia sampai ke titik akhir. Biar itu menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Nyata, terbukti bahwa benar mereka adalah murid Tuhan. Bahwa benar mereka adalah anak-anak Tuhan, orang yang telah diselamatkan. Jadi bekerja ini ataupun menunjukkan buah-buah itu sebenarnya adalah bukti bahwa kita orang percaya. Jadi bagaimana? Jadi kalau kita kembali di pasal yang pertama, ayat 27, ada satu ayat yang lebih kurang
sama ya dengan ayat ini. Ada satu ciri yang sama. Kalau kita melihat di ayat 27 pasal yang pertama mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yaitu di ayat yang ke-27. Kalau kita baca yang ayat yang kita bahas pada hari ini, dia mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita melihat ada satu kesinambungan di sini, ya, yang saya warnakan hitam, di mana sama ada Paulus hadir atau tidak hadir, sama ada dia datang ataupun dia tidak datang. Dia mau supaya jemaat Tuhan tetap mengerjakan keselamatan, tetap hidup berpadanan dengan Injil. Jadi kita boleh katakan tetap mengerjakan keselamatan di sini adalah soal hidup orang percaya. Soal tetap hidup di dalam firman Tuhan. Seperti yang telah diajarkan di dalam Injil. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini dalam ayat ini. Jadi supaya orang-orang Filipi, baik Paulus ada atau tidak ada, mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Mereka tetap mengikuti Tuhan walaupun dalam keadaan sukar sekalipun. Jadi saudara, bagaimana kita melihat dengan diri kita, gereja kita? Tuhan juga mau jemaat Tuhan tetap mengerjakan keselamatan. Nah, walaupun di dalam keadaan yang serba-serbi kekurangan, pada waktu ini kita tidak bebas bergerak, tidak dapat berkumpul. Apakah engkau tetap hidup mengerjakan keselamatan? Kalau Anda orang percaya, hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Berdoalah, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan jangan lupa bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Cakapkan tentang Yesus kepada orang lain. Ya, dan Paulus mengatakan dengan takut dan gentar. Kita harus hidup takut akan Tuhan, saudaraku. Kita harus gentar terhadap nama Tuhan. Kemana kita pergi, kita mesti takut akan Tuhan. Apapun yang kita buat, kita harus takut akan Tuhan. Hormati nama Tuhan. Biar nama Tuhan jangan dicemarkan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Dan Paulus mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi itu kata Paulus. Jadi kita boleh mengambil ini bagi kita juga. Tuhan mau supaya kita tetap mengerjakan keselamatan. Jika Anda yang belum percaya kepada Yesus, saya ingin beritahu ke saudara, baca firman Tuhan. Sampai ada suatu conviction, keyakinan di dalam hati, mengatakan bahwa Anda orang berdosa. Anda tidak dapat menyelamatkan diri Anda. Dan pada waktu itu Anda berseru, mengatakan, Tuhan Yesus, tolong aku. Aku mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni saya Tuhan. Lakukan itu saudara. Tapi bagi orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis, sudah melayani Tuhan, sudah mengikuti Tuhan, saya ingin katakan, kalau Anda tetap taat dan setia sampai sekarang, saudaraku, teruskan perjalanan. Kerjakan keselamatanmu dalam apapun situasi. Walaupun susah bagaimanapun, tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun yang Anda alami. Ya saudara, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, jangan merungut dan melawan kehendak Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi saudara, manusia memiliki suatu sifat di mana kita sebenarnya cepat merungut.
kita cepat membantah. Ya, seperti juga orang Israel ketika waktu mereka dibawa keluar daripada Mesir, apa yang mereka buat adalah mereka merungut. Tidak ada air, merungut. Tidak ada daging, merungut. Ya, mungkin sekarang pada waktu PKP ini pun kita merungut, saudaraku. Apapun keadaannya, kita memang suka merungut. Tapi Tuhan katakan jangan merungut. Jangan berbantah-bantahan. Tuhan mau kita hidup menjadi orang yang bersyukur. Ya, sebaliknya adalah bersyukur. Dan kenapa kita perlu jangan merungut dan melawan kehendak Tuhan? Jangan berbantah-bantah. Kenapa? Yang pertama adalah supaya mencerminkan kesucian sebagai anak-anak Allah. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita mencerminkan Tuhan. Di mana dikatakan di ayat 14 mengatakan, ayat 15 mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Itu yang menjadi kerinduan Allah. Supaya kita mencerminkan identiti kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan sama saja seperti orang lain, merungut, komplain sini sana, ya, membantah sini sana, melawan, hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak ada bezanya dengan angkatan ataupun generasi yang jahat. Dan seterusnya dikatakan supaya kita bersinar seperti bintang-bintang, itu kata Paulus kepada jemaat Filipi. Mereka lain daripada yang lain. Orang melihat kemuliaan Tuhan dalam mereka. Wow. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata Yesus, kita boleh katakan mereka adalah terang dunia. Di manakah terang itu nampak, saudara? Yaitu di tengah-tengah kegelapan. Sebab itu Paulus menggunakan kata bintang-bintang di sini. Karena kita akan melihat bintang hanya bersinar. Kita melihat sinarnya di waktu malam. Suasana yang gelap, kita melihat bintang-bintang. Saudara, di tengah-tengah generasi, tengah-tengah masyarakat yang gelap, yang tidak mengenal Tuhan, kita bersinar, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi matlamat kita, saudara. Seterusnya yang keempat adalah berpegang pada firman Tuhan. Ini pada ayat yang ke-16, di mana akan dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Paulus berkata di sini, supaya jemaat Tuhan tetap sambil berpegang pada firman kebenaran Tuhan. Alkitab kita, saudara, firman Tuhan sering berkata, baca, renungkan siang dan malam, dan simpan di dalam hati, seperti Raja Daud menyatakan, dia menyimpan perintah Tuhan dalam hatinya. Saudara, firman ini perlu dibaca. Ya, Alkitab kita perlu direnungkan. Bahkan jika perlu dinyanyikan. Dan paling penting, saudara, firman Tuhan perlu dilakukan. Maka lengkaplah, saudara. Dan saya ingin tambah bahwa kita juga perlu mengongsikan kepada orang lain tentang firman Tuhan. Harapan yang kita temui dalam Alkitab ini. Pegang kepada firman Tuhan. Itu yang Paulus katakan pada Filipi. Dan itu juga yang boleh kita ambil pada diri kita pada hari ini. Supaya kita tetap menghargai firman Tuhan ini. Jangan sekali kita mengabaikan. Ya, saudara. Jadi yang terakhir, yaitu tetap bersukacita. Paulus mengatakan di ayat yang ke-17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Wow. Dan di dua ayat ini kita menemukan 4 kali perkataan sukacita. Di mana Paulus kata bersukacita, bersukacita. Bahkan dia mengajak jemaat Filipi supaya sama-sama bersukacita dengan dia. Luar biasa sekali. Ya. Jadi Paulus di dalam keadaan penjara, jemaat Filipi juga mengalami tekanan-tekanan, ada penganiayaan terhadap
mereka, orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi Paulus menunjukkan diri menjadi teladan kepada mereka. Dia bersuka cita walaupun mengalami yang namanya penindasan, penganiayaan, kesukaran, pergumulan berat. Paulus tetap bersuka cita. Ada alasan untuk bersuka cita. Saudaraku, ini senang disebut saudara. Tapi memang sukar untuk kita lakukan. Tapi saudara, di dalam Yesus, saya percaya kita boleh bersuka cita dalam apapun juga kesulitan. Karena kita tahu bahwa akhirnya kita tetap akan bersama dengan Tuhan. Itu keyakinan iman kita, saudara. Sebab itu Paulus berani mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia melihat segala sesuatu adalah di dalam Kristus. Dan jikapun dia pergi, dia tetap bersama dengan Tuhan. Itu suatu keuntungan bagi dirinya. Jadi saudara, sebelum saya mengakhiri, saya ingin supaya kita mendorong kita semua dalam masa pandemik ini, supaya kita tetap beribadah. Kerjakan keselamatan kita. Jangan lalai saudara. Ini bukan waktu untuk kita cuai, untuk kita lupa Tuhan. Kalau Anda lupa Tuhan, Anda tidak rindu akan persekutuan, ada sesuatu yang tidak kena dengan saudara. Anda tidak berdoa, Anda tidak membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang tidak kena pada diri Anda. Saudaraku, kerjakan keselamatanmu. Kalau dapat bertemu seorang dua saudara-saudari dalam iman, menghubungi secara telepon, hubungilah, mendoronglah satu sama lain, berdoalah untuk satu sama lain. Bacalah firman Tuhan, memujilah dia dimanapun Anda berada. Seterusnya, daripada kita merungut, mari kita belajar bersyukur saudara. Karena pandemik ini pun kita bersyukur. Kita tidak membuat keadaan mengalahkan iman kita. Tapi biarlah syukur kita naik kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang berdaulat di atas segalanya. Seterusnya, mari kita tetap berpegang pada firman kebenaran ini. Firman Tuhan. Ya saudara, dan carilah alasan untuk bersuka cita di dalam apapun keadaan. Haleluya. Jadi sampai sini firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang mendorong hati kami. Terus berbicaralah lewat firman ini, supaya Tuhan kami sadar bahwa kami ada tanggung jawab untuk memelihara iman kami dengan firman kebenaran, dengan tetap mengerjakan asas-asas iman kami, menjadi pelaku, hidup sesuai dengan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, bersuka cita, bersyukur selalu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan sekiranya kami lalai, sekiranya Tuhan kami sudah mulai sejuk, kami sudah mulai lupa akan firman. Kami tidak hidup lagi seperti dulu yang mengandalkan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk bersandar terus padamu dan tetap hidup dengan gentar dan takut akan Engkau dalam apa jua yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk jemaat-Mu supaya Engkau menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.